Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, mungkin teman-teman di sini nunggu nih ya, Bang, kapan ya review Poco F3 setelah update ke MIUI terbaru versi 13.0.4. Nah, ini dia teman-teman ya. Sebelumnya saya bahas dulu ya di channel Wahyu Zekta tutorial tuh terkait Dynamic Island. Ternyata memang bener-bener seru banget bahasnya, dan juga banyak ilmu juga yang saya dapat di situ teman-teman ya. Bisa disimak aja ya di channel Wahyu Zekta tutorial teman-teman. Nah, oke. Di sini kita akan coba teman-teman review ya, ini tampilan awal dari Poco F3 setelah update ke MIUI 13.0.4. Nah, yang di sini yang kita akan coba lihat pertama kali itu adalah di bagian control center. Control center ini tidak ada perubahan. Secara default masih sama versinya di versi sebelumnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk Poco Launcher juga di sini masih versi bawaan ya sebelumnya. Kita coba lihat masuk ke bagian lainnya. Di sini ada kecepatan animasi. Cuman saya mendapatkan komentar di kolom komentar, ada subscriber yang sudah update, "Bang, coba sekalian update Poco Launcher-nya. Itu akan jauh lebih smooth, lebih nyaman." Nah, kita nanti lihat teman-teman di pengaturan, kemudian di update aplikasi sistem. Nah, oke, selanjutnya kita coba lihat ya teman-teman. Kalau misalkan dari lihat launcher dan juga di sini kalau kita geser-geser, ini benar-benar smooth banget loh. Asli ya, ini smooth banget tuh. Nah, kemudian di sini kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan, kemudian di bagian tentang telepon. Kemudian di versi MIUI. Nah, versi MIUI di sini versi 13.0.4, dan apa yang baru jelas. Di sini hanya update patch keamanan, teman-teman. Dia ke bulan Agustus ya. Nah, ini ya, padahal sekarang sudah mau akhir September ya, kemudian nanti Oktober. Kemungkinan nanti ada update lagi di bulan Desember, teman-teman. Dan saya harap sih nanti bulan Desember kita dapat versi MIUI 13.1 atau 13.5 ya. Nah, mudah-mudahan sih ya, tapi nggak tahu juga nih teman-teman. Nanti kita lihat aja ya perkembangan dari update MIUI ini. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat sekarang di bagian status keamanan, dia sudah di 1 Agustus 2022. Sebelumnya masih di Juni ya teman-teman ya. Sekarang sudah di 1 Agustus 2022 untuk update sistem Google Play-nya. Sip ya, sudah terbaru. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman update ya, itu pastikan melihat pembaruan aplikasi sistem, dan ternyata di sini ada teman-teman. Kita coba lihat. Nah, ini yang krusial, ini yang penting banget teman-teman. Yang pertama di sini ada Poco Launcher. Poco Launcher dia update ke versi, nah ini ya, dari versi dari versi 4.36 ke versi 438.0.4918. Oke, itu yang terbaru. Kemudian security di sini update dari versi 6.2.0 ke versi 7.0.4, dan ini recommended teman-teman versi ini ya. Ini stabil, yakin ini ya. Di Poco X3 Pro juga mantep banget performanya. Nanti kita akan coba tes, dan di sini saya tidak akan menggunakan versi default ya. Versi 6.2.0 ini kalau menurut saya kurang bagus. Lebih bagus versi yang ini 7.0.4. Jadi di sini saya coba update teman-teman. Kita coba update ya. Nah, kemudian juga untuk Poco Launcher nih. Tadi sekilas kita coba lihat di bagian sini teman-teman, di bagian pengaturannya, masuk ke sini ya. Kemudian ini ke lainnya, dan ini tampilan dari Poco Launcher ataupun di layar utama ya, seperti ini. Laci aplikasi, Poco Launcher, kemudian ada kecepatan animasi, ini gunakan yang cepat. Nah, ini saya belum update nih. Sekarang di sini kita akan coba update teman-teman untuk Poco Launcher-nya. Kita coba update dan kita coba lihat nanti di bagian layar utama tadi ya. Seperti itu ya, kita coba lihat nih. Nah, ini sudah teman-teman, sudah diupdate. Kemudian di sini juga ada proyeksi diupdate ke versi 12.4.8. Nah, biasanya teman-teman perlu diketahui kalau update proyeksi itu biasanya ada tambahan di sini nih, seperti kayak Mi Smart Hub ataupun kontrol musik. Nah, untuk saat ini kontrol musik masih belum ada nih teman-teman. Sejauh ini saya coba tes plugin UI terbaru masih belum ada. Nah, di sini kita coba perbaharui juga ya tentunya. Kita coba lihat teman-teman ya. Di sini ini posisinya sudah menginstal, dan kita coba lihat sekarang untuk keyboard ini nggak usah lah ya. Kemudian kita coba lihat sini. Nah, ini dia langsung merestart seperti ini. Kita coba geser ke atas dan masih tetap sama ya.
nggak ada tambahan, jadi cuman diupdate aja untuk proyeksinya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba lihat di sini untuk di bagian pokok launcher yang versi terbaru nih. Ini sudah versi terbaru. Kita coba masuk kemudian ke layar lainnya. Dan di sini tidak ada yang baru sih, masih tetap sama ya. Tuh, ini masih tetap sama. Kemudian kita ke lainnya. Nah, di lainnya juga masih tetap sama teman-teman di sini ya. Ada kecepatan animasi, kemudian ada layar 1. Nah, ada aplikasi Vault, Google Discover. Jadi di sini bisa teman-teman pilih mau pakai yang mana. Tapi saya sih lebih nyaman tidak ada aja teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kelihatannya lebih simpel. Kemudian kita coba lihat di bawah. Di sini ada animasi icon global. Kemudian juga ada ketuk layar 2 kali, ini sudah diaktifkan. Tampilan status memori juga ini saya aktifkan teman-teman ya. Kalau misalnya kita coba ke recent aplikasi, ini sini ada nih memorinya seperti itu ya. Kemudian apalagi di sini tampilkan rekomendasi juga masih tetap ada. Oke, itu ya. Itu dari segi tampilan. Nah, sekarang di sini kita akan coba lihat di bagian performa. Kebetulan di sini juga saya sudah tes teman-teman ya. Sudah tes untuk performa. Nah, mari kita lihat di sini tes dari ini ya, dari Antutu dulu ya. Nah, di sini nih dari ke 5 aplikasi ini. Kita coba lihat Antutu tes terlebih dahulu. Tapi di sini saya akan perlihatkan dulu tes Antutu di versi sebelumnya, versi MIUI 13.0.3 teman-teman. Nah teman-teman, ini dia ya, saya sudah coba screenshot ya waktu sebelumnya. Ini di Antutu versi 9.2.5, skornya di 668.000 teman-teman, Snapdragon 870 ya, seperti itu. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk GPU-nya 228.000. Mantap ini teman-teman ya, karena ya GPU-nya Adreno 650 ya, lebih di atas dari Poco X3 Pro. Mantap ini skor yang di MIUI sebelumnya. Nah, sekarang di sini kita coba lihat skor Antutu sekarang di MIUI 13.0.4. Di sini saya sudah tes teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita coba lihat. Ini dia teman-teman. 676.000. Jadi ada penurunan kalau dilihat secara keseluruhan dari nilainya. Tapi coba kita masuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa yang lebih tinggi dari versi sebelumnya? Ya, GPU. GPU-nya dia 241.000. Sebelumnya tadi 230.000. Jelas ini ada peningkatan yang signifikan. Apalagi kalau misalkan RAM-nya yang 8 GB ya. RAM 8 GB pasti ininya nyampe ke 700.000 teman-teman skornya. Karena di sini saya RAM-nya yang 6 GB, jadi dia hanya sampai di 676.000 atau 680 ribuan lah teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini seperti ini ya untuk skornya. Jelas di sini ada peningkatan yang signifikan untuk gaming tentunya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita coba lihat Geekbench 5. Geekbench 5 di sini saya sudah screen. Dia mendapatkan single core di 938, hampir 1000 teman-teman. Ini udah kenceng banget. Kemudian multi core-nya di 3185. Selanjutnya di sini OpenCL-nya di 3529. Wah, ini mantap ini teman-teman. Ini meningkat ya daripada versi sebelumnya. Kemudian untuk Geekbench score untuk Vulkan dia juga masih di 3270-an teman-teman. Ini mantap ini ya aslinya ini ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di CPU throttling. Nah, di CPU throttling di sini saya menemukan hal yang menarik teman-teman ya. Di sini saya dua skenario. Dua skenario-nya itu adalah tanpa menggunakan cooler dan juga menggunakan cooler. Nah, teman-teman bisa lihat di sini skornya. Ya, ini saya menggunakan fan cooler. Menggunakan fan cooler dia bisa bertahan di 250 dan minimumnya di 237. Ini selama 15 menit ya. Jadi kalau misalkan ngegame pakai fan cooler itu sangat-sangat menahan ataupun menahan panas dan sehingga menjaga performa gamingnya itu stabil. Ini sudah dibuktikan. Nah, selanjutnya tes kedua ini adalah hasil tanpa menggunakan fan cooler. Teman-teman bisa lihat di sini tanpa fan cooler tuh kayak bukit curam seperti itu ya, dan paling rendahnya di 143. Nah, makanya kalau misalkan di sini teman-teman lagi main game sekitar mungkin 20 menitan, itu tiba-tiba ngeframe, ini pasti ada throttling di CPU-nya yang mengakibatkan nge-lag, teman-teman, seperti itu. Nah, ini buktinya. Teman-teman bisa lihat ini saya tes 15 menit sudah throttling ya. Sudah naik turun, lihat beda tadi. Ini
dengan fan cooler. Dengan fan cooler dia stabil. Minimumnya juga di 237. Tanpa fan cooler dia bisa sampai di 143 merah, teman-teman. Itu udah nggak nyaman banget di sini ya untuk CPU-nya. Oke, jelas ya di sini ya untuk CPU throttling. Kemudian di sini kita coba lihat di 3D Mark. Nah, di 3D Mark juga di sini ada peningkatan nih, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari single shot extreme dia sudah max out. Ini udah nggak bisa, udah tak terhingga mungkin ya penilaiannya, sudah di luar gitu kan. Udah, wah pokoknya udah ngebut ini mah kalau misalkan single shoot di Open GL-ES 3.1. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba lihat di full kan teman-teman ya, di sini ya di Will Life Extreme dia skornya di 1236. Ini ekstrim. Kemudian yang with live biasanya dia sampai di 4320. Jadi ada peningkatan yang signifikan untuk tes gaming ataupun 3D Mark-nya. Seperti itu teman-teman ya di versi ini. Mantap ini ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat di GPU Mark Benchmark. Kalau di GPU Mark Benchmark, kita akan coba lihat di sini di bagian kestabilan rata-rata dari FPS-nya ya. Ini untuk skornya di 1.687.200 teman-teman ya. Oke, kita akan coba tes ya. Ini sebelumnya belum saya tes untuk di MIUI kali ini. Kita coba start aja. Kita coba lihat ya di sini rata-ratanya sama-sama. Ini untuk datanya kita matiin dulu biar nanti nggak ada notifikasi. Lihat teman-teman. Ini FPS maksimumnya, lihat. FPS maksimumnya di 627. Wow. Versi sebelumnya cuma di 500-an teman-teman. Ini 600-an, 627. Wah, gila ini teman-teman. Ya, performanya luar biasa ini. Lihat. Untuk rata-ratanya dia di 243. Dan untuk FPS minimumnya dia masih di 100. Oke, 114 ya. 111 sekarang turun lagi. Kita coba lihat nanti sampai akhir. Apakah ada penurunan lagi? Yang pasti di sini untuk rata-rata dia masih di 200-an teman-teman. Ya, di 200-an. Ini keren banget loh. Cakep ini. Oke, kita coba lihat. Wih, masih aman ya, dia masih di 100-an untuk FPS minimumnya. Oke, sekarang ini sudah mau selesai teman-teman ya. Ini udah mau selesai nih, kita coba lihat berapa skornya. Apakah ada penaikan atau penurunan? Kayaknya sama aja sih. Widih, naik kan, kata saya juga, lihat. Sekarang skornya menjadi 1.710.000. Widih, mantap kan. Jadi waduh, ini wajib nih, wajib update pengguna Poco F3 ya ke versi 13.0.4 ini. Dari GPU Mark Benchmark dia ada peningkatan. Ini jarang banget loh teman-teman ya, ini jarang banget ini. Biasanya suka tetap gitu kan, stuck gitu kan si skornya itu di situ. Sekarang ini meningkat drastis. 1.710.000. Mantap ini. Kalau RAM 8 GB ini bisa lebih tinggi lagi. Bahkan kayaknya sih bisa sampai di 1.900.000-an teman-teman. Untuk RAM 8 GB ya. Oke, ini untuk GPU Mark Benchmark. Mantap ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba tes gaming sekalian ya, biar enggak jadi part kedua lah. Kita coba tes gaming, mungkin nanti di part kedua adalah tes khusus kamera teman-teman ya. Nah, kita coba cek dulu di sini. Tadi kita sudah update ya untuk security-nya. Di sini saya menggunakan security versi 7.0.4 teman-teman ya. Seperti ini. Oke, langsung aja ya. Nanti kita coba lihat tadi gameplaynya dan juga nanti kita lihat UI bilas sisinya. Nah, untuk tes gaming ini nanti di bagian game turbo saya tetap masih menggunakan GPU setting ya. Oke, ini muat ulang katanya. Data internetnya belum saya nyalakan, lupa saya. Oke, kita muat ulang. Nah, di sini teman-teman untuk GPU settingnya saya akan aktifkan secara maksimal ya. Kita coba tes secara maksimal karena tadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Nah, seperti ini ya. Nanti settingannya semuanya game yang saya coba settingannya seperti ini teman-teman untuk di Poco F3 kali ini. Oke, langsung aja nanti kita masuk di dalam gameplaynya. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di PUBG Mobile. Dia stabil di 60 fps dan 60 fps teman-teman. Ini keren banget ya, cakep ini. Tuh lihat, ada banyak musuh di sini ya ternyata ya. Mana tuh yang nembak? Nah ini lancar banget ya teman-teman ya. Ini. Sip.
Tuh lihat 61 bahkan ya, ini bisa sampai di 90 fps sih harusnya, cuman gak tahu kenapa ini ya PUBG gitu kan di Poco nggak ada yang di setting sampai di 90 fps, padahal sih hardwarenya mumpuni gitu. Lihat ini saya pakai settingan SDR Extreme, dia stabil di 59 sampai 60 fps, dan suhunya di sini kita sudah dapat di 42 aja teman-teman ya. Ini tanpa fan cooler, dan ya disarankan Poco F3 ini menggunakan fan cooler ya, karena ya itu dia ini tipis jadi cepet banget kerasa panasnya, beda seperti di Poco X3 itu kan agak tebal tuh, dan belakangnya agak kopong, jadi itu sangat membantu, jadi tidak terlalu panas ke si HP-nya teman-teman, seperti itu ya. Nah ini untuk PUBG Mobile lancar jaya ya, stabil ini teman-teman, yakin ini mah tuh nyaman lah pokoknya ya mainnya ya. Sama sekali saya nggak nemu frame drop sampai ke 40-an, ini lancar ya. SDR Extreme udah nyaman banget ini mah, no debat no comment ya di Poco F3 untuk PUBG Mobile. Oke, itu ya, kita coba di tes ataupun di game selanjutnya teman-teman. Oke, mantep ini, lihat grafisnya. Sip. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game PUBG New State atau New State Mobile. Teman-teman bisa lihat di sini saya mendapatkan FPS di 59 fps, 60 fps stabil dengan settingannya seperti ini teman-teman ya. Kita masuk ke dalam grafis, settingannya ultra maksimal. Nanti kita akan coba tes 90 fps, dan di sini saya menggunakan tanpa percepat. Oke, kemudian untuk filternya kita coba gunakan yang cerah dan jenuh. Di sini kita akan coba aktifin untuk fps-nya, performanya, mode performanya kita coba lihat ya. Dia stabil di 59 sampai 60 fps teman-teman. Ini ngeri banget ya. Lihat. Sniper ya. Ini ngeri banget sumpah teman-teman. Nah, di sini saya untuk di PUBG New State kita coba lihat suhunya berada di 40 derajat Celcius ya. Tadi sempat saya update sebentar, jadi HP-nya turun ataupun HP-nya didiemin, jadi suhunya turun menjadi 40. Tadi sebelumnya di PUBG udah di 42 derajat Celcius teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini. Nanti kita coba lihat ya, setelah selesai saya coba main game ini, saya skip dulu ya dari sini biar tidak terlalu panjang videonya. Nanti bagaimana hasilnya selama satu match permainan teman-teman. Oke. Nah teman-teman ya, di sini saya sudah main barusan sekian menit dan sayangnya mati di sini ya. Dan kita coba lihat ini teman saya yang lagi main juga tuh, dia stabil masih di 60 fps ya. Dia mati nggak nih? Oh tiarap ya. Karena kita akan coba setting di sini ke grafis ini ya, 90 fps kita simpan. Gimana? Apakah dia nyampe ke 90? Lihat teman-teman ini fps-nya. Bisa sampai ya, sampai di 84 fps, 89 90 fps. Cuman dia nggak clock 90 fps karena perlu teman-teman ketahui ini si HP-nya udah panas teman-teman. Lihat kita berapa suhunya nih. 47 ya, lihat 47,8. Waduh, ini main PUBG New State memang enak, seru teman-teman. Ini dalam suhu seperti ini juga dia masih bertahan suhunya fps-nya di 89 sampai 90 fps waktu seperti ini. Kemungkinan kalau lagi war ataupun lagi tembak-tembakan ini bisa sampai di 70-an lah, turun dropnya ke 70-an. Ini luar biasanya si Snapdragon 870 teman-teman ya. Ini keren banget ya. Dia masih bisa mampu 90 fps dengan suhu sekarang di 48 derajat Celcius. Dan di sini memang harus menggunakan fan cooler, kalau enggak ya ini panas. Tapi dia lihat ini si game PUBG New State dia enggak ada frame, suhu di 48 tapi dia enggak terlalu ada frame drop gimana parah, enggak teman-teman. Ini masih lancar seperti itu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah ini dia seperti ini. Sip ya, kita coba tes di game selanjutnya. Tapi di sini saya mau ademin dulu si HP-nya ya, biar nggak terlalu panas. Nanti kita ademin dulu, baru nanti kita coba tes game selanjutnya. Oke. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game Tower of Fantasy nih. Lihat FPS-nya, dia bisa di 90 fps ya. Kalau kita coba lihat di sini di pengaturan, saya belum pakai aktifkan percepat ya. Kita aktifin percepat. Kemudian filter warna kita pakai yang cerah dan jenuh. Mantap ya. Untuk kecerahan kita coba, udahlah ini udah tinggi ya.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini lancar banget, lihat 83 90 fps. Oh, ada ngeframe barusan sampai di 54 tapi tidak begitu mengganggu. Oke. Ini char SSR nih teman-teman, baru dapat kemarin nih. Lumayan ini. Atau ini spesialnya kayak gimana sih? Oh gitu ya. Oke teman-teman ya, ini lancar tuh, lihat. Cuman ini lihat, ini ke suhu ini, ke thermal smartphone ini kerasa banget ya, udah mulai hangat nih. Jadi saran saya jangan pakai settingan seperti ini teman-teman ya. Kita coba, ini udah settingan 90 fps, lihat. Saya pakai yang 90 fps, ininya pakai yang normal. Kalau kita coba pakai custom ataupun kita coba pakai yang ekstrim, kita coba lihat, ininya kita pakai UHD, ininya 90, customnya kita ekstrim. Ini di rata kanan kan, lihat teman-teman bagaimana dia bisa atau tidak jalan di berapa fps nih. Oke, dia nggak sanggup ngejalanin sampai 90 fps teman-teman ya. Dia hanya mampu sampai di 66 fps, tapi ini udah keren sih kalau segini sih. Ini settingan rata kanan di Poco F3, dia masih stabil 60-an fps. Ini masih nyaman banget teman-teman untuk Tower of Fantasy ini ya. Mantap coy. Oke ya, cukup ya di sini ya untuk Tower of Fantasy ya. Kita coba di game terakhir, game berat juga, kita coba tes Genshin Impact. Ini rata kanan, dia bisa sampai di 50-an fps, 60 fps. Ini udah masih nyaman banget teman-teman ya. Seperti itu. Kita coba lihat suhunya sekarang ya, berapa nih. Baru beberapa menit aja udah di 45 derajat Celcius. Oke, sip ya teman-teman. Jadi diwajibkan menggunakan fan cooler untuk main game di Poco F3 ini. Oke, kita coba di game selanjutnya ya, di Genshin Impact teman-teman. Sip. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ya di game tes terakhir di Genshin Impact. Kita coba lihat di sini untuk FPS-nya dia 51, 53, tandanya kalau dia dalam waktu diam seperti ini bisa sampai di 50-an, dia ini performanya nggak di limit teman-teman ya. Kita coba masuk ke pengaturan dan kita coba cek di sini berapa dia FPS-nya. Nah, dia bisa sampai di 60 fps teman-teman, dan ini memang nggak di limit performanya. Nah, juga di sini saya tidak nonaktifkan aplikasi Joyose ya. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Nah, ya aplikasi Joyose-nya ini masih tetap aktif, nggak saya matikan. Oke, langsung kita masuk lagi ke dalam gamenya. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, kita coba lihat. Barusan kita keluar dulu dan di sini kita mendapatkan FPS tetap stabil di 59. Barusan ada ke 24 ya. Ke 24 itu pertama kali masuk memang suka seperti itu, ada frame, wajar aja teman-teman. Nah, di sini kita stabil tuh di 50-an FPS untuk Poco F3 saya ini. Idi, cakep. Mantap ya. Dan di sini suhunya tadi saya coba dinginkan dulu ya, karena tadi di pas main Tower of Fantasy itu suhunya bisa sampai di 48 teman-teman, ngeri ya. Ini suhunya masih di 39 ya, baru beberapa menit barusan. Oke. Nah, kita coba cari musuh deh, ada nggak di sebelah sini musuh ya. Cuman kalau menurut saya sih ya, ini lebih stabilan game Tower of Fantasy ya. Grafisnya juga kalau menurut saya lebih mulus, lebih bagus Tower of Fantasy deh daripada game Genshin Impact ini teman-teman. Mungkin karena dari engine-nya kali ya. Engine gamenya beda tuh. Oh, ada musuh kayaknya tuh sebelah sana tuh. Oh iya tuh musuh tuh. Kita coba lawan ya. Ah, level 9 masih sekali hit ini mah. Oke. Lumayan ya. Oh. Nggak ada lagi musuh. Coba cari. Nggak ada sih. Oh iya, ini saya lupa ya teman-teman, belum kita coba aktifin percepatnya. Kemudian di sini kita coba pakai yang favorit saya nih, cerah dan jenuh. Dan di sini kita coba aktifin ya, 59 sampai 60 fps. Lihat. Performanya lebih ditingkatkan ya. Tadi kita belum aktifin, sekarang kita sudah aktifin dan performanya lebih meningkat, lebih stabil lagi teman-teman. Ih, mantap. Ah, ini dia musuh nih. Oke. Kasihan itu lagi diapain? Tuh, kasih. Oke, stabil ya. Kita pakai sini ya.
Oke, langsung aja boost. Mati semua. Sip ya, lihat masih stabil di 40-an ketika banyak efek seperti itu teman-teman. Dan ini mantep lah pokoknya untuk performa gaming di aplikasi security 7.0.4 dan juga MIUI 13.0.4 terbaru ini teman-teman ya, untuk di Poco F3 ini. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang disuruh untuk tes gamingnya. Lanjut nanti kita ke kesimpulan. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Kalau misalkan kita coba lihat tadi dari tes performa, tampilan dan juga tes gaming, di sini sangat-sangat worth it untuk update ke versi MIUI 13.0.4 ini ya. Sangat worth it. Cuman di sini saya masih belum bisa simpulkan untuk kamera ya. Karena di sini hujan teman-teman ya. Kalau misalkan suaranya masuk nih ke sini ya, itu lagi hujan di luar dan juga banyak petir teman-teman. Nah, jadi di sini saya belum coba uji tes, tapi saya yakin untuk di bagian kamera di sini saya coba lihat sedikit ya. Nah, untuk di bagian kamera ternyata di sini masih menggunakan Leica ataupun versinya di bawah versi Leica teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan versi kameranya itu versi 4.3.0. Jadi update kali ini nggak merubah ke kamera teman-teman ya. Jadi di sini lihat 4.3.0.466.0. Jadi sementara ini kalau saya simpulkan untuk kualitas kamera ini masih sama seperti versi sebelumnya. Saya sudah coba tes ya yang versi Leica tuh, tapi tetap saya di sini akan coba uji tes untuk tes kamera Leica ini. Jadi ya kalau sementara ini saya simpulkan sih ya, karena si kamera ini atau aplikasi kamera ini tidak ada update ke versi lebih tinggi dari Leica, berarti masih sangat worth it teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini juga saya masih menggunakan aplikasi kamera dari Leica ya, masih ada tuh. Tampilannya seperti ini. Ini keren lah, jujur keren teman-teman ya untuk aplikasi kameranya. Kemudian juga watermarknya sudah pakai Leica juga. Seperti itu ya, ini untuk kamera. Jadi seperti itu teman ya, di sini untuk kesimpulannya teman-teman juga sudah disimak lah ya. Nanti saya juga simpan timestampnya biar nanti teman-teman bisa loncat-loncat lihatnya ya, mau di tes tampilan awal, tes performa ataupun tes gaming. Seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait review Poco F3 setelah update ke MIUI 13.0.4 ini. Sip teman-teman ya. Yuk, kalau bisa sudah ada notifikasi, langsung saja update teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sip, mantap.